Oke guys, ini adalah uji coba menggunakan kamera HP yang ditaruh di dada. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Kita lihat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya sedang mencoba untuk melakukan perekaman menggunakan HP dan menggunakan holder yang ditaruh di dada. Sebelumnya saya udah pernah nyoba pakai holder yang ditaruh di spion ya guys, dan hasilnya menurut saya kurang bagus ya. Untuk yang di sini di dada juga perkiraan saya mungkin hasilnya juga masih kurang bagus, tapi it's okay, kita coba bandingkan hasilnya dulu. Kenapa menurut saya belum bagus? Karena yang di dada ini masih pakai HP biasa, belum punya fitur stabilizer. Tapi coba kita bandingkan mana yang lebih bagus dibandingkan dengan holder HP yang ditaruh di spion. Yang jelas secara logika, kalau ditaruh di spion, sudut pandangnya hanya melihat condong yang ada di sebelah kiri, dan kalau dibikin landscape HP-nya itu juga hasilnya kurang bagus gitu ya, karena tertutup pandangan HP-nya dengan adanya visual di motor saya ini. Jam segini anak-anak SMA sedang balapan masuk sekolah. Kalau udah di atas jam 7 biasanya udah sepi. Yang di depan saya ini membahayakan cara bawa motornya, karena tangan kanan pegang gas, tangan kiri pegang HP. Bahaya buat orang lain, karena dia bisa tiba-tiba melambat atau tidak stabil kemudinya. Karena kalau hanya tangan kanan, otomatis rem yang dipegang hanya bisa rem depan.
Oke, ini dan ini ambulans beneran ya, kayaknya agak galak banget. Saya nggak tahu nih apa ambulans. Menarik guys, karena ada kata saya don't follow me, artinya nggak boleh ikut, karena mungkin berbahaya ya buat pengendara yang ikutin. Tapi buat pengendara motor mikirnya kebalikan, kayaknya kesempatan gitu ya untuk mendapatkan jalan yang lebih cepat ya. Motor di depan kita bagus juga nih guys, terbaru kayaknya, mereknya TVS dari mana ya, India ya, lucu juga, masih terlihat bagus, catnya masih mengkilat, dan ketahanannya kita perlu buktikan dengan waktu. Di depan kakinya kayaknya ada seperti footstep gitu ya, jadi bisa duduknya selonjoran kayak model NMAX atau PCX. Fungsinya juga mungkin untuk pelindung tulang kaki mungkin, atau apa ya, belum tahu juga nih desainnya. Tuh, kelihatan nggak ya? Di belakangnya juga kelihatan udah ada plat ya untuk pasang box belakang. Namanya TVS Ronin. Ronin kalau nggak salah itu Ninja ya. Ninja tanpa samurai apa Ninja cuma sendirian, lupa. Guys, ini adalah titik macet yang utama. Ini kemacetan yang ada di MLA. Memang seperti ini tiap hari. Kalau mau nggak macet, idealnya berangkatnya setengah 6, karena ini udah jam hampir setengah 7, jadi seperti ini kondisinya. Jadi ini normal, memang kayak gini guys, Jakarta. Jadi buat kamu yang berpikir enak hidup di Jakarta, kamu bisa lihat ini. Saran saya sih sebaiknya tetap di daerah masing-masing, nggak perlu ke Jakarta, cari peluang di sana, lebih baguslah di daerah. Karena kalau di Jakarta semua macet kayak gini. Di Jakarta selain harus bisa adaptif dengan pekerjaan, juga harus punya kemampuan sebagai seorang pembalap, karena harus bisa melihat celah sempit untuk bisa tembus ke depan. Pembalap asli juga kalau disuruh naik motor di Jakarta mungkin stres sekali kalau pembalap asing, karena rambu-rambunya sini hanya sifatnya sebagai aksesoris, dan seharusnya bisa untuk mengatur manusia. Di depan itu jembatan penyeberangan guys, itu menghubungkan dari sebelah kiri ke arah stasiun.
ngadu, tapi ya manusianya pada nggak naik penyeberangan itu. Mereka pada nyebrang di bawah ya, nggak mau naikin jembatan penyeberangan. Itu salah satu penyebab macetnya. Jadi kalau ditanya kenapa ini bisa macet, karena kebanyakan orang nyebrang nggak mau lewat jembatan penyeberangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu ditambah lagi angkot-angkot yang maunya ngetem, ini nggak mau jalan. Angkot-angkot ini nanti dari sini sampai dengan pasar ada lagi ngetem panjang. Ini ya kayak gini nih, macet. Kita ada petugas di situ, nya nggak ada angkot, tapi nanti di bagian dalam sebelah kiri banyak angkot ngetem. Ya, susah juga ya, karena mereka juga cari uang. Mungkin caranya seperti itu, terus ngetem, karena kalau nggak mau jalan ada penumpang. Depan ada sampah. Ya, bocor api bisa dipasang di atas visor. Ini bagus juga sih, karena memang kawan dari Jamret. Di Jakarta ini selain orang-orang pintar, orang ahli, juga ada orang-orang yang harganya susahnya lumayan. Mungkin orang-orang udah sukses gitu ya dari ini secara halal, berusaha atau membuat jadi kalau kita teman di atas bisa yang itu semua orang-orang pada pasang HP sebelah kiri ceritanya dia dari sebelah kiri kan itu nanti harus pegang gas. Jamret sekali pegang gas. Misalnya paling itu jangan kalian nanti. Itu agak susah juga. Artinya di depan ada kecelakaan guys. Karena nggak normal di sini ada terjadi kemacetan. Mudah-mudahan korbannya tidak parah dan baik-baik aja. Mudah-mudahan ya. Doakan. Bismillah. Ya, kalau ada kecelakaan kayak gini saya khawatir dengan korbannya. Biasanya yang jadi korban pengemudi motor. Mudah-mudahan cepat terurai. Banyak orang yang mau menuju ke kantor, dan begitu ada satu titik kemacetan seperti ini biasanya akan cepat sekali merambat ke belakang. Tapi ya di belakang akan jauh lebih macet dengan mengalami sendiri di depan, karena di belakang biasanya akan susah cari tahu gitu ya, nonton apa sih yang terjadi di depan, di sama melanggar itu bahaya. Ya betul guys, ada motor ya, beberapa motor ada yang jatuh, sepertinya ya betul ada yang jatuh. Beberapa motor tergelincir sekitar kita ada angkot mungkin guys. Mungkin beda nggak musibah ya berbalap.
Celahnya terlalu sempit ya guys, jadi tidak bisa masuk. Terus sabar, terus buru-buru. Nah, ini dia masuk sebelah kiri, ternyata sempit juga guys. Nah, alhamdulillah tadi masukin guys. Di depan ini ada orang yang tidur sepertinya. Nangis. Terlihat ada bis Rosalia Indah. Apa penyebabnya berhenti di situ? Apakah dia mogok? Oh, enggak. Dia emang lagi ambil penumpang ya guys. Keren banget guys. Oh, guys, Jawa. Jadi di mana ya? Penasaran bisa setinggi itu ribuan guys. Oke. Kalian pernah tuh guys? Di situ. Saya belum pernah ya. Jadi ya, bahaya kayak apa? Masalah.
Ini titik kemacetan setelah pasar minggu guys, daerah Pejaten ya kurang lebihnya. Kenapa macet? Biasanya orang tuh ada mau putar balik di depan, jadi orang ngantri untuk bisa putar balik, akhirnya kayak gini macet. Ya nggak apa-apa guys, sambil zikir ya, zikir pagi. Oh ya guys, kalian punya saran nggak untuk vlogging kayak gini? Kayak GoPro atau apa gitu ya, action kamera dengan apa? Mungkin ada saran buat saya, bisa dituliskan di komentar ya.
kasih banyak sebelumnya kamu yang bisa kasih usulan.